Selamat datang kepada Akbar Rizky Maulana di podcast perdana Himateta pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Gimana Akbar? Kabarnya untuk malam hari ini atas kehadirannya di ruangan ini. Ya, alhamdulillah baik kabarnya. Oke. Jadi kita malam ini ngobrol-ngobrol santai aja ya, sekaligus kita sharing-sharing ya antara mahasiswa Himateta nih ya. Nah, jadi pertama-tama bisa nggak sih, aku mau tahu nih gimana awal mula masuk ke Unsia, terutama Unsia dulu deh, nanti baru kita bicara masuk ke teknik pertanian. Oke, baik. Pada awal mulanya dulu saya lolos di Teknik Pertanian Usia di jalur SBMPTN. Jadi dulu tuh bingung mau pilih kuliah di mana kan. Orang tua saranin lah milih di antara di PB atau di Usia. Udah, habis itu aku ikutin lah, aku pilih di antara IPB dan Usia. Dan pada akhirnya yang keterimanya di Uncia, di Teknik Pertanian Uncia. Gitu. Jadi ini sesuai profil ya, yang aku nengok Akbar dari Bogor ya. Ya, selalu dari Bogor. Jadi apa nih kok bisa milihnya ke Aceh? Itu kan di Bogor mungkin banyak, di Jakarta juga ada UI, ada Unpad juga. Kenapa tuh harus IPB sama Unsia gitu? Nah, itulah banyak orang yang merasa aneh pas aku bilang asal aku dari Bogor, orang merasa aneh. Ngapain jauh-jauh kuliah ke Aceh gitu kan, di sana banyak universitas gitu. Alasan utamanya sih karena dari saran orang tua gitu, suruh ke sini. Terus udah gitu dulu ayah dinas di sini kan. Jadi ya daripada harus ke tempat-tempat lain, mendingan ke sini aja gitu, ikut sama ayah. Jadi ya berarti awalnya karena ikut orang tua ya, Iya, ikut orang betul. tua. Terus itu pilihan, kalau boleh tahu pilihan jurusannya kemana aja tuh? Apa langsung pertama ke TP atau ada jurusan-jurusan lainnya? Nah, untuk yang di PB tuh milih di Teknik Pertanian IPB, kalau yang di Usia ini ada Teknik Pertanian sama di THP. PHP. Oh, baik. Berarti udah memang basicnya pengen pertanian ya. Kira-kira apa sih latar belakang Akbar nih kok? Gue pengen ke pertanian nih, aku pengen pertanian gitu. Ya gimana ya, jarang gitu orang yang berpikiran untuk masuk ke dunia pertanian. Padahal kita semua bergantung kepada petani gitu. Contohnya kayak makan kita sehari-hari ya. Makan kita, semua kebutuhan pokok kita kan itu kan oleh petani gitu. Apapun itu semua kita makan di petani ya, betul. Dan juga Akbar udah semester berapa nih? Oke, aku sekarang udah semester 7 ya? angkatan 2018. Oh gitu. Sempro kapan nih? Aduh, jangan tanya-tanya lagi. Oke, kita lanjut ya. Ini juga Akbar gimana organisasinya di kampus? Aku sendiri dengar Akbar ada menjabat sebagai ketua TDM Arsia. Ketua Pastana. Pastana. Oh, ketua Pastana ya. Boleh dijelasin nggak organisasi apa aja yang ada Akbar ikutin di sini? Unsia tepatnya. Di Unsia ini kita kan organisasi itu ada organisasi dalam kampus dan organisasi luar kampus kan. Untuk di dalam sendiri aku pernah aktif di BEM Fakultas Pertanian. Terus yang sekarang masih aktif itu tentunya di himpunan kita, di himpunan mahasiswa teknik pertanian. Sedangkan untuk yang di luar nih aku banyak aktif di fasilitas tangguh bencana atau Fastana, dan sekarang menjabat sebagai general koordinator atau ketua umum. Ketua umum ya. Untuk organisasi luar lainnya yang pernah aku ikuti diantaranya ada Persatuan Mahasiswa Daerah Bogor Barat. Bogor Barat, oke. Terus ada pernah juga gabung di Himatetani Rayon A. Untuk Pastana sendiri itu mungkin beberapa orang tahu ya, seperti mahasiswa tuh beberapa tahu mungkin tentang Pastana. Boleh dijelasin nggak Pastana tuh organisasi seperti apa itu? Mungkin sedikit bertolak belakang ya, antara saya di kuliah di jurusan pertanian tapi
ikut gabung di organisasi kebencanaan. Jadi Fastana itu organisasi fasilitator tangguh bencana yang bergerak di bidang kebencanaan yang terfokus di gempa dan tsunami. Jadi kita memberikan edukasi mengenai gempa dan tsunami gitu kepada masyarakat, baik sebelum maupun sudah terjadinya bencana tersebut gitu. Jadi kita mempertangguh masyarakat lah. Kira-kira apa sih ini Akbar pengen nih masuk Fastana? Kan itu kan kayak lebih ke bencana, gempa, tsunami. Apa karena terpikir latar belakang Aceh dulu di tahun 2004 atau ada yang lain gitu yang bikin Akbar pengen masuk situ? Momentumnya itu waktu itu pas banget ya, pas pendaftaran dari Fastana ini pas setelah musibah tsunami di Palu. Di Palu. Itu tahun 2000 berapa tuh? 2018 ya, oke. Jadi di situ tergerak kan untuk ingin rasanya menjadi seorang relawan gitu kan. Bagian dari itu ya. Walaupun bertolak belakang gitu antara pertanian gitu kan. Tapi hati ini ingin rasanya bergabung di situ dan akhirnya ikutlah seleksi pendaftaran Fastana ini dan akhirnya keterima. Jadi kira-kira apa nih manfaat dari Fastana atau organisasi yang udah Akbar ikutin nih, kayak tadi BEM Universitas Pertanian ya, dari mungkin untuk sekarang Fastana lah ya paling tinggi ya untuk jadi ketua umumnya ya. Apa nih yang bisa Akbar kasih tahu manfaatnya ke teman-teman kita semua nih yang ada di terutama di Fakultas Pertanian nih, gimana? Manfaat dari kita gabung organisasi ini tentunya kan bisa memperluas koneksi kita gitu, memperluas pertemanan kita. Jadi nggak terbatas hanya di satu jurusan, misalkan bisa kita perluas lagi jadi satu fakultas, satu universitas, bahkan bisa ke universitas lainnya. Jadi kita nggak terbatas pertemanan kita nih di satu jurusan aja. Berarti istilahnya apalagi di Fastana itu ini ya universitas ya, setingkat universitas ya, bukan di Aceh dan di Banda Aceh dan Aceh Besar. Oh, bukan lagi setingkat Universitasnya Kuala berarti ya? Bukan. Udah Banda Aceh, Aceh Besar. Ya, apalagi Universitasnya Kuala ya. Iya. Ya. Oke. Baik, Akbar, kemudian apa ya? Tanya lagi ya. Terus koneksi gimana, Bar? Apakah koneksi yang Akbar dapat selama organisasi itu baik untuk Akbar atau gimana gitu? Apa penting nggak sih koneksi itu kita selama bergabung di organisasi? Penting ya, apalagi aku kan pendatang gitu, jauh-jauh dari Bogor, belum punya kenalan di sini, masih anak baru lah, nggak tahu apa-apa, belum banyak pertemanan di sini. Udah gitu gabung Fastana kan, gabung organisasi luar kampus, bisa kenal bahkan kawan kampus di univ lain gitu, seperti contoh di UIN atau di Abdultama kan. Itu ya, oke. Berarti penting lah ya, penting kali bagi Akbar sebagai pendatang ya di Banda Aceh tepatnya ya. Terus pernah nggak ngerasain bosan gitu, kayak kangen kampung nih, kangen Bogor selama kampus di di Unsiah, apalagi kan harus adaptasi dulu sama kampus, kayak pengen balik ke Bogor deh ya gitu. Pernah nggak gitu tuh kayak bosen, pengen pulang gitu? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ya pasti pernah lah, tiap anak rantau pasti kangen rumah lah. Rumah ya, oke. Tapi itulah, kita sibukkan diri dengan organisasi gitu, jadi biar nggak kepikiran untuk pulang aja. Karena kepikiran untuk pulang tuh besar kali ya untuk anak rantau ya. Jadi kita sibukkan diri aja lah. Iya. Jadi berarti cara Akbar ngatasin bosan tuh ya dengan organisasi ya, penuh dengan organisasi ya. Oke. Selain itu Akbar, selain organisasi itu mungkin Akbar ada ikut di lain untuk tingkat Banda Aceh kayak Agaminong, mungkin Akbar ada coba? Belum ya. Karena Akbar Bogor ya, asli Bogor ya betul. Jadi oke. Jadi apa nih kesan pertama sebagai Akbar ini kan pendatang nih, orang Bogor nih, untuk Unsiah dulu lah, untuk Universitas Kuala, apa sih kesan yang paling bagi Akbar tuh sampai Banda tuh, rupanya Unsiah gini ya gitu, kayak di luar expect Akbar tuh kayak gitu. Rupanya Aceh gini ya, Universitas Kuala tuh gini ya, apa gitu kesannya? Dari pergaulannya sih. Misalnya gimana tuh pergaulannya? Jadi begitu sampai sini tuh kayak dari perempuannya tuh pakaiannya tertutup kayak gitu kan. Jauh sama Bogor ya? Iya betul. Terus antara laki-laki dan perempuan kan pergaulannya mesti terjaga. Oh itu berarti kesan yang pertama ya sampai di sini ya. Oke. Terus untuk di
pertanian sendiri gimana? Untuk selama kegiatan organisasi, belajarnya itu gimana? Untuk menurut Akbar sendiri. Ada beda nggak di Bogor sama di Aceh? Ya hampir sama kayak tadi sih, cuman karena sekarang online ini kan, Ya karena online ya itu jadi aduh itu masalah besar online ini kan. itu yang bikin makin bosen ya. Ya. Udah bosen makin bosen ya. Jadi Akbar mau tahu deh apa aja udah ada Akbar udah belajar ini nggak bahasa Aceh? Udah yang Akbar tahu nggak? Ada sedikit-sedikit Apa aja. tuh? Coba kasih tahu deh. Spill ke teman-temannya apa aja tuh yang tahu. Hana kan Hana tuh ya? tidak, Terima kasih tahu nggak? Terima kasih. Primong Binase. Ya betul. Terus apa lagi yang udah tahu itu? Ya bahasa Aceh. Sa wa Oh angka ya. Iya. Kalau bahasa bahasa apa bahasa tuh? itu gimana? Pasti tahu ya. Ya tahu lah, pasti kalau kita datang ke suatu daerah kayaknya Itu dulu ya. itu dulu dipelajari ya, diperkenalkan kan. Mungkin udah cukup sampai sini ya obrolan kita malam ini ya. Mungkin singkat ya, mungkin dapat nanti Ya, next waktu semoga bisa kita bisa. sharing-sharing lagi ya. Mungkin sampai di sini Teta malam ini podcast Himateta apa tadi podcast punyanya Himateta, maaf ya karena kita perdana jadi masih rada grogi ya untuk podcast sendiri. Jadi cukup sampai di sini. Mungkin untuk Akbar sendiri ada yang mau disampaikan ke teman-teman kita semua yang nonton ini. Ya kalau dari aku sih, kalau bisa kuliah tuh bukan hanya kuliah pulang, tapi harus kita selingi juga dengan kegiatan organisasi. Jadi mahasiswa ini punya tiga kehidupan mahasiswa gitu, yaitu adanya organisasi, kuliah, dan istirahat. Jadi di antara ketiga ini kita cuma bisa milih dua. Kalau kita sibukkan diri dengan organisasi dan kuliah, maka istirahat kita kurang. Kalau kita sibukkan diri antara kuliah dan istirahat, organisasi kita kurang. Jadi kita harus pintar-pintar lah ngatur waktu kita gitu. Setidaknya yang terpenting itu kuliah sih. Ya, oke. Jadi setelahnya Akbar ada yang harus kita korbankan ya. Di saat kita mau hobi sama kuliah itu yang terkorbankan waktu istirahat, betul ya. Kalau kita korbankan hobi kita bisa kuliah, bisa istirahat, itu ada yang harus kita korbankan. Mungkin cukup sampai di sini Poteta malam ini. Sampai jumpa di Poteta selanjutnya. Terima kasih, dadah.